Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya pengen unboxing sebuah keyboard dari Logitech ya kan. Alasan kenapa saya beli ini karena untuk menggantikan keyboard saya yang kena banjir kemarin kan. Jadi waktu itu kan saya punya keyboard dan juga mouse dari Logitech itu yang tipe MK235 ya. Dia tuh pakai dongle gitu kan. Dan mouse-nya ini selamat kan. Ini mouse-nya kalau yang MK235 tuh pakai mouse M170 sama keyboardnya itu kan. Nah, sebenarnya waktu selesai banjir itu sudah saya bersihin ya kan. Jadi udah saya cuci, saya jemur gitu. Cuma pas kering, pas saya coba-coba dan saya ganti baterainya, mouse-nya ini lumayan normal lah, alhamdulillah bisa hidup, tapi keyboardnya nggak bisa kan. Nah, setelah itu kan sebenarnya saya pengen beli keyboard sama mouse lagi ya, yang mungkin MK235 atau tipe yang lain ya. Cuma kalau saya pikir sayang kan, maksudnya mouse-nya ini bisa, kenapa nggak saya beli keyboard aja ya. Cuma karena kan mouse-nya ini sudah ada dongle, jadi saya pengen nyari keyboard yang Bluetooth lah, jadi biar nggak pakai dongle banyak-banyak gitu kan. Nah, ini dia keyboardnya kan. Oke, nggak usah lama lagi, sekarang ayo kita unboxing ya. Oke, sekarang ayo kita unboxing keyboardnya kan. Ini masih segel ya, saya beli di Logitech official ya. Nah, sebenarnya kalau beli keyboard gini, saya tuh selalu nyari yang nggak terlalu mahal kan, karena saya memang nggak terlalu pakai game atau saya tuh bukan pecinta keyboard kayak gitu ya kan. Saya cuma pakai ngetik-ngetik simple sama ngedit-ngedit video dan foto, keyboardnya itu cuma gitu-gitu aja sih kan, makanya ya udahlah saya beli ini kan. Dan jujur saya tuh pengen nyari keyboard yang lumayan compact ya, cuma saya kalau beli brand selain Logitech itu agak ragu kan, soalnya memang dari dulu saya selalu beli merek Logitech dan ya alhamdulillah selalu awet gitu loh kan. Jadi setelah saya searching dan saya nyari yang budgetnya ya nggak sampai 300 ribuan, saya dapat keyboard ini lagi. Oke, kita lihat ya tipenya apa. Ini dia kan, tipe yang saya beli itu Logitech K251 ya kan. Nah, ini sebenarnya kayaknya ya kan, ini penerusnya keyboard K250 ya, cuma saya nggak tahu bedanya apa karena di internet tuh kayaknya sama aja sih kan. Dan yang pasti keyboard ini tuh kayaknya bentuknya lebih kecil dari MK235 yang pernah saya punya itu kan, keyboardnya kan. Kita lihat ya, soalnya setup meja saya tuh ini aja kan, meja kotak ini dah. Makanya saya pengen nyari yang ya kalau bisa nggak usah terlalu besar lah. Nah, kita buka segelnya dulu. Ini di bagian sini kita tarik kan, ada plastiknya. Kita lihat keyboardnya. Seingat saya keyboard saya yang dulu itu warnanya grey kayak gini kan. Tuh. Cuma kalau saya nyari keyboard yang warna grey kayak gini tuh susah kan. Jadi ya udahlah saya pilih yang ini karena harganya tuh cocok di saya kan. Saya ini beli sekitar 220 ribuan lah kalau nggak salah, ini lumayan lah. Nggak terlalu mahal ya kan. Dan seharusnya saya dapat bonus ya kan. Saya cari. Nah, ini dia bonusnya kan. Saya dapat kayak card holder gitu ya, jadi lumayan nih pakai naruh kartu. Kita lihat. Nah, ini dia kan, ada tulisan Logitech ya, lumayan bisa nyimpen uang walaupun nggak banyak sama beberapa kartu. Tapi sebelum itu boxnya kita lihat dulu ya kan, kayaknya biar lebih bagus. Nah, ini di bagian depan ada gambar keyboardnya. Ini ada tulisan connect in second karena menggunakan Bluetooth, dan sekali kita ganti baterai itu bisa bertahan 1 tahun 12 bulan. Logitech, ini tipenya K251. Nah, ini compact wireless keyboard. Nah, saya cari yang compact, semoga benar-benar kecil. Dan ini keyboardnya kalau agan bisa lihat kan ini full size ya, ada numpadnya. Nah, ini ada tulisan Logitech juga, serial numbernya. Ini gambar keyboardnya, udah. Di bagian sini ini tulisannya Bluetooth, all day typing convert, compact design with numpad, raw, pokoknya dia lengkap. Ini fitur-fiturnya dia. Oke, kita coba ya. Nah, ini di samping bentuk keyboardnya, dan ini kayaknya cara makainya ya. Saya sih sudah lihat di internet, kita cuma perlu on-in aja, ada nanti tombol di bawah kan. Nanti kita coba ya. Sekarang keyboardnya kita buka. Nah, ini dia keyboardnya kan.
warnanya hitam ya. Ini saya sandingin sama keyboard saya yang ini kan. Ya lumayan lah. Tapi jujur kalau desain bagusan yang MK235 itu ya kan. Kalau menurut saya dibandingkan ini kan. Ini kayak close banget. Cuma kalau saya beli keyboard itu lagi, saya sayang sama mouse-nya ini kan. Jadi mendingan saya beli keyboardnya aja kan. Dan harga yang nggak sampai 300.000 Logitech yang udah wireless. Salah satunya ini dah menurut saya yang paling terbaik kan. Dia tuh nggak lebay gitu loh, simple. Sama kita rasain feel ngetiknya ya kan. Kalau yang saya rasa ini lebih soft ya kan dibandingkan MK235 yang pernah saya pakai kemarin. Kalau ukuran ininya sama aja ya, cuma memang karena dia compact jadi lebih kecil ya. Ya udah ada kan, keyboard mau kayak gimana sih, apalagi kita beli yang murah-murah ya kan. Nah ini di bagian bawahnya ini ada karet biar mengganjel keyboardnya. Ini juga ada baterainya ya kan. Coba kita tarik aja ya. Ini baterainya kan. Menggunakan 2 baterai A3. Ini pakai GP alkalin ya. Ini biasanya awet sih. Dulu saya pakai keyboard sama mouse dari Logitech yang MK235 series itu juga saya nggak pernah ganti kan. Padahal itu sudah saya pakai mungkin 1,5 tahunan tuh nggak saya ganti sih kan. Lumayan awet juga. Sekarang ayo kita coba ya kan di laptop saya. Ntar saya setting dulu kan. Oke, ini dia setup laptop saya yang biasa saya pakai ya kan. Ini saya memang normalnya ini kan. Saya pakai laptop Lenovo Log. Ini saya pakai cooling pad yang cukup memakan tempat buat ukuran meja kecil ini ya. Ini cooling padnya dari Memo FL08. Ini saya ada mouse. Ini peninggalan MK235 karena keyboardnya udah rusak. Dan ini keyboardnya kan. Kalau saya rasain sih memang compactnya ini bener ya kan. Karena keyboard saya yang kemarin itu lebih besar dari ini kan. Jujur aja dia tuh kadang sampai keluar kan. Kalau ini udah saya kasih bagian stand kakinya ini saya keluarin gini tetap masuk gitu loh keyboardnya kan. Tapi kalau saya tutup kayak gini, nih, tuh dia jadi lebih pas kan. Jadi memang lebih compact. Cuma jujur warnanya saya kurang suka ya kan. Karena hitam ini memang bagus kalau baru. Tapi kalau udah agak lama dipakai dia tuh cepet kotor gitu loh kan. Tapi ya udah dah. Karena saya pengen nyari yang murah-murah aja, ya udah ini udah lumayan nyaman sih kan. Nah sekarang kayak kita hidupin laptopnya dulu ya kan. Sambil kita konekin, pokoknya kayaknya kita ngidupin Bluetooth-nya dulu di laptop dan juga di sini kan. Nah ini udah kan, sekarang ayo kita konekin ya kan. Yang pertama kita hidupin Bluetooth-nya dulu ya kan. Nah ini kita udah hidupin Bluetooth-nya. Nah sekarang kalau nggak salah kita buka bagian belakang keyboard-nya ini. Nah, di bagian sini kita pencet sampai dia kedip-kedip ya kalau nggak salah. Nah, ini udah kedip-kedip ya kan. Berarti ini udah mau pairing. Sekarang kita taruh keyboardnya. Nah, ini di sini ada tulisan. Ntar saya deketin aja kan biar lebih gampang. Nah, ini udah connect. Tinggal kita connect. Kita enter pin. Nah, ini kan kita ada pinnya ya. Sama enter. Tuh, kita udah masukin pin dan enter. Ini harusnya mau ya kan. Coba kita buka Microsoft Word. Kita tes dulu ya. Nah, ini ada tulisannya your device is ready to go. Berarti ini udah connect dengan sempurna. Sekarang kita tes. Ya lumayan lah kan. Lumayan nyaman. Untuk ukuran keyboard murah ini empuk banget ya. Pokoknya ini seingat saya sih lebih empuk dari keyboard MK235 yang sudah saya pakai 1,5 tahun ya kan. Build quality-nya walaupun saya akui ini nggak bagus-bagus amat. Ya untuk pemakaian sehari-hari dan ini harganya 200 ribuan itu worth it banget kan. Maksudnya kalau buat saya yang tempat tinggal saya sering banjir, beli keyboard murah-murah gini worth it aja kan. Karena kalau rusak kita nggak bakalan sedih gitu loh kan. Dan bentuknya ini lumayan compact ya. Nah, sebenarnya ada juga, ini kan keyboardnya K251 ya, ada MK250 atau MK251. Nah, itu sepaket sama mouse kan, tapi mouse bentuknya beda sama ini kan. Nah, Agan bisa beli itu, jadi lebih clean lah settingan
port-port di laptop Agan. Kalau saya kan karena ini mouse-nya masih pakai dongle, jadi di belakangnya itu masih ada dongle-nya nih kan. Tuh. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang unboxing keyboard dari Logitech ya kan. Ini yang tipe K251. Ya, menurut saya untuk pembelian keyboard yang murah ini worth it banget kan. Daripada kita beli merek yang aneh-aneh, mending Logitech aja kan. Karena memang ini merek yang sudah lumayan legend gitu loh dari dulu. Dan garansinya ini lumayan panjang, jadi kita tenang gitu loh kalau ada apa-apa kan. Ya, kalau misalnya agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Saya akan upload barang apapun yang menurut saya menarik di segmen ramen ini ya kan. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya. Terima kasih udah nonton unboxing keyboard saya kan.